Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan melihat bagaimana sikap tegas Abu Bakar As-Siddiq untuk tetap mengirimkan pasukan Usamah untuk berperang melawan pasukan Romawi di Balka dan Palestina setelah wafatnya Rasulullah SAW, walaupun ditentang oleh para sahabat. Pada tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad memobilisasi kaum muslimin untuk berperang melawan pasukan Romawi di Balka dan Palestina. Waktu itu, para pembesar dan pemuka sahabat ikut dalam misi militer tersebut. Dalam misi tersebut, Nabi Muhammad menunjuk Usamah sebagai amir atau panglimanya. Tapi sebagian orang mengkritik dan mempertanyakan pengangkatan Usamah tersebut. Lalu Rasulullah pun menanggapi kritikan mereka. Jika kalian mengkritik, mempertanyakan, dan mendiskreditkan kepemimpinan Usamah, maka sungguh sebelumnya kalian juga mengkritik dan mendiskreditkan kepemimpinan ayahnya. Sungguh demi Allah, ayahnya adalah orang yang layak dan kompeten untuk memegang kepemimpinan. Dan sesungguhnya ia adalah termasuk orang yang paling aku cintai, dan putranya ini adalah juga termasuk orang yang paling aku cintai setelah ayahnya. Tidak lama setelah memulai penyiapan pasukan untuk misi militer yang dipimpin oleh Usamah tersebut, yaitu 2 hari setelah itu Nabi Muhammad jatuh sakit dan semakin bertambah parah sakit beliau. Sementara itu, pasukan yang telah disiapkan tersebut belum bergerak dan masih berada di Al-Jurf, sebuah tempat yang terletak 3 mil dari Madinah di jalur menuju ke Syam. Ketika Rasulullah meninggal dunia, pasukan tersebut akhirnya kembali lagi ke Madinah. Situasi dan kondisi waktu itu pun berubah bersamaan dengan meninggalnya Nabi Muhammad. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memegang tampuk kekhilafahan, maka pada hari ketiga dari meninggalnya Rasulullah, ia memerintahkan seorang laki-laki untuk menyampaikan pengumuman kepada masyarakat bahwa pengiriman misi militer pasukan Usamah dilanjutkan dan tidak ada satupun personel pasukan Usamah tertinggal di Madinah, melainkan ia harus segera berangkat menuju kamp militer di Al-Jurf. Namun pada saat itu, ada sebagian sahabat yang memberikan masukan dan usulan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya tidak memberangkatkan misi militer pasukan tersebut. Mereka berkata, pasukan tersebut terdiri dari sebagian besar kaum muslimin, sementara orang-orang Arab sebagaimana yang Anda lihat banyak yang membelot. Maka dari itu, tidak seyogyanya Anda memecah-mecah jamaah kaum muslimin yang ada. Karena jika Anda tetap mengirimkan pasukan tersebut, maka kaum muslimin yang tersisa di Madinah tinggal sedikit. Lalu dari kamp militer di Al-Jurf, Usamah pun mengirimkan Umar bin Al-Khattab untuk menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan meminta izin untuk membawa kembali pasukan. Ia berkata, pasukan ini terdiri dari sebagian besar kaum muslimin yang ada termasuk di dalamnya tokoh-tokoh Islam terkemuka. Sangat mengkhawatirkan keselamatan Khalifah, tanah haram dan kehormatan Rasulullah serta kaum muslimin yang lain dari serbuan orang-orang musyrik. Tetapi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tidak menyetujui usulan tersebut dan tetap pada pendiriannya untuk tetap melanjutkan misi militer yang ada menuju ke Syam, walaupun bagaimanapun situasi dan kondisinya serta apapun akibatnya. Usamah dan para staf militernya merasa tidak setuju dengan langkah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang tetap bersikukuh pada pendapatnya tersebut. Mereka pun melakukan segenap upaya untuk meyakinkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bahwa usulan dan pemikiran mereka adalah benar dan tepat. Ketika semakin banyak desakan dari berbagai pihak terhadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka ia pun mengambil langkah mengadakan pertemuan darurat dengan memanggil seluruh kaum muhajirin dan ansor guna mendiskusikan persoalan tersebut. Namun alhasil, banyak tokoh-tokoh sahabat yang menyatakan sikap tidak setuju terhadap pendirian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun menginstruksikan untuk menutup dan mengakhiri pertemuan pertama tersebut. Kemudian setelah itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kembali mengadakan pertemuan massal dan terbuka di masjid. Dalam pertemuan tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meminta para sahabat untuk melupakan pemikiran dan ide membatalkan rencana tersebut yang telah ditetapkan Rasulullah sendiri sebelumnya.
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan kepada mereka bahwa ia tetap akan merealisasikan rencana tersebut walaupun seandainya pun hal itu akan mengakibatkan Madinah diserbu oleh orang-orang Arab pedalaman yang murtad. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berdiri menyampaikan pidatonya kepada para sahabat dan berkata, "Demi zat yang jiwa Abu Bakar berada dalam genggamannya, seandainya pun aku mengetahui bahwa binatang buas akan menerkamku, maka aku akan tetap meneruskan pemberangkatan misi militer pasukan Usamah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Rasul. Dan seandainya pun di tempat ini hanya tinggal diriku sendiri yang ada, maka aku akan tetap meneruskan dan merealisasikan misi militer tersebut." Kaum Ansor pun meminta supaya pasukan tersebut dipimpin oleh seseorang yang lebih tua dari Usamah. Mereka mengutus Umar bin Al-Khattab untuk menyampaikan usulan mereka itu kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Umar bin Al-Khattab pun menemui Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan berkata kepadanya, "Orang Ansor meminta supaya pasukan ini dipimpin oleh seseorang yang lebih tua dari Usamah." Mendengar hal itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pun langsung terhenyak berdiri, lalu memegang jenggot Umar bin Al-Khattab dan berkata kepadanya, "Celaka kamu wahai Umar, Rasulullah telah menunjuk dan mengangkat Usamah dan Anda menyuruhku untuk mencopotnya." Lalu Umar bin Al-Khattab pun kembali. Lalu orang-orang bertanya kepadanya, "Bagaimana hasilnya?" Lalu ia pun berkata, "Celaka kalian semua, lihat apa yang aku dapatkan dari Khalifah Rasulullah gara-gara kalian." Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq keluar untuk menemui mereka, lalu memberangkat dan mengantar mereka. Sedang waktu itu ia berjalan kaki sementara Usamah naik kendaraan. Waktu itu Abdurrahman bin Auf menuntun kendaraan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Usamah berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sungguh Anda harus naik kendaraan atau saya akan turun." Lalu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Sungguh kamu jangan turun dan sungguh aku tidak akan naik kendaraan. Aku ingin sesaat mengotori kedua kakiku dengan tanah dan jihad di jalan Allah." Kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Usamah, "Aku ingin Umar tetap tinggal di Madinah bersamaku. Apakah Anda mengizinkan?" Lalu Usamah pun menyetujui permintaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Usamah pun berangkat membawa pasukannya dan melaksanakan apa yang sebelumnya diperintahkan Rasulullah, yaitu menyerbu kabilah-kabilah Qudaha dan negeri Abil. Hingga ia pun selamat, berhasil, sukses dan menang. Misi militer tersebut memakan waktu 40 hari mulai dari pemberangkatan sampai kembali pulang. Dari kisah ini bahwa benar langkah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang tidak setuju dengan pendapat dan pandangan semua kaum muslimin waktu itu dan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk memberangkatkan pasukan Usamah adalah langkah yang betul dan tepat. Semoga kita bisa mengambil ibroh dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.